Bagaimana caranya istiqomah? Istiqomah itu gini, istiqomah itu Ismail ula wala tasma' ma ba'da. Dengarkan suara yang pertama, jangan dengarkan suara sesudah cahaya. Maka nuansa itu tuh, nuansa selalu bercahaya, selalu mencari cahaya, tidak mau kegelapan, itu di bawah. Tidak mau yang buruk-buruk lagi, itu di bawah. Nah ini nih yang lulus-lulus tuh yang begini. Tapi kalau misalkan sama saja, tingkahnya sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada kedewasaan dan seterusnya, sama saja, itu kayak orang batal jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami semua di Cahaya Saruman Hari. Sahabat-sahabat, kami ucapkan dengan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tema pada kali ini kita akan membahas tentang menjaga kemenangan pasca bulan Ramadan. Rama Kang Rizky, kita sudah melewati Ramadan ya, sudah Lebaran. Jadi nanti Mbak akan membahas tentang kemenangan, kenapa disebut kemenangan, apa ada yang kalah siapa, atau apalah. Jadi yang Mbak akan jelaskan. Barangkali Kang Ramos sama Rizky ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, alhamdulillah kita bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang lagi di channel Cahaya Caruban Nagari. Dan mudah-mudahan setelah kita melewati Ramadan, kita semua bisa menjadi orang-orang yang meraih la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin selanjutnya Kang Dani Langsung aja untuk dijelaskan tentang tema pada kali hari ini. Tema kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'ba'ad. Sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, alhamdulillah kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Itu kalau pada pembahasan yang lalu itu masih di bulan suci Ramadan ya, sekarang sudah Syawal. Sebelum kita bahas tentang kemenangan di bulan Ramadan atau pada saat Idul Fitri, saya secara pribadi dan seluruh kru daripada sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya termasuk pada orang-orang yang minal arifin wal faizin. Jadi tema yang sekarang ini sebetulnya termasuk bekal pasca Ramadan, karena mungkin masih ada beberapa orang yang Ramadan itu seperti pengekangan, setelah Ramadan kemudian merasa bebas, ingin melakukan apapun, padahal ya nggak begitu gitu ya. Karena di Ramadan satu bulan itu kan, itu kita hakikatnya sedang diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diwajibkannya puasa. Dan puasa itu merupakan sebuah kebutuhan, hanya sekedar kewajiban bagi manusia. Satu bulan itu Allah proses agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Nah,
satu bulan Ramadan itu, lalu pertanyaannya kita ini sudah bertakwa atau belum? Yang tahu kita secara zahir dan secara batin dalam satu bulan itu diproses jadi orang yang takwa. Zahirnya takwa, batinnya juga takwa. Jadi zahir dan batinnya semuanya takwa. Nah, anggaplah dalam satu bulan ini kita sudah mulai ketakwaan. Kemudian ada Lailatul Qadar, kemudian disempurnakan mendapatkan istimewaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Idul Fitri. Yaumul Aid ini menjadi anugerah yang besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Idul Fitri itu ya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada suci, tidak punya dosa lagi seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Ini kan anugerah yang luar biasa. Nah, setelah suci ini kita ngapain? Jangan-jangan satu Syawal itu sudah suci, tapi sekarang sudah 3 Syawal, atau nanti sampai 4-5 Syawal dan seterusnya, kesucian itu sudah ternodai lagi kelakuan-kelakuan yang kita lakukan. Ini yang sangat tidak diharapkan oleh kita semua ya tentu. Maka tema menjaga kemenangan, anggaplah bahwa ketika Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya, itu adalah kemenangan. Nah, mendapatkan kemenangan itu sebetulnya lebih mudah ketimbang menjaga kemenangan. Bisa dikatakan atau bisa dipastikan otomatis jika orang berpuasa lalu kemudian sampai Idul Fitri dia sudah berzakat fitrah, ya insya Allah bersih. Gitu. Cuman faedah daripada berpuasa ini gimana? Maka ya harus menjaga kemenangan itu sendiri. Dengan apakah kita menjaga kemenangan? Kita bahas itu. Kalau dalam rangka menjaga sebetulnya itu banyak sekali ya. Ranahnya itu banyak sekali harus dilakukan oleh seseorang. Tapi paling tidak ada 3 yang bisa kita wakili untuk bisa dalam rangka menjaga kemenangan yang kita dapatkan. Allah menyampaikan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini ayat yang insyaallah semuanya hafal. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi bahasanya ini bahasa sebuah kepastian dari Allah. Sungguh bahagia. Siapa orang yang bahagia ini? Kata Allah, man tazakka, orang-orang yang mensucikan diri. Kalau dalam istilah tasawuf biasa disebut dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri atau mensucikan jiwa. Tentu yang harus kita pahami ketika bahasa mensucikan, kita harus tahu dulu apa sih yang harus disucikan, sehingga kita paham bahwa kita akan mensucikan apa. Jangan-jangan kita pengen mensucikan tapi yang disucikannya tidak tahu. Kalau berbicara penyakit, sebelum disembuhkan itu harus tahu dulu penyakitnya apa, baru kemudian sembuhkan. Begitu ya. Pasca mendapatkan kemenangan ini, maka yang harus menjadi fondasi adalah tazkiyatun nafs, menjaga atau mensucikan jiwa kita. Jiwa ini itu kalau berbicaranya adalah kita, ya kita ini seperangkatnya itu. Kita punya apa di dalam diri kita itu, ya sucikan semua. Kita punya akal, ya sucikan akal kita. Kita punya hati, ya sucikan hati kita. Kita punya nafsu, ya kita sucikan juga nafsu kita. Lalu kemudian berbuah kepada kelakuan, perbuatan-perbuatan, berbuah kepada ucapan-ucapan. Ya itu juga ya disucikan dong. Kita kan ya sadar atau tidak sadar
sering melakukan hal, sering mengucapkan hal, sesuatu yang sebetulnya tidak pantas untuk disampaikan. Tapi tiba-tiba berbicara sesuatu yang sesungguhnya itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus dijaga. Nah, tazkiyatun nafas ini itu lebih kepada bagaimana kemudian kita menjaga nafsu. Satu bulan itu kan la'allakum tattaqun, anggaplah sudah takwa. Ketika menjadi orang yang takwa, anggaplah bahwa nafsu kita itu sudah tenang, menjadi mutmainnah gitu. Nah, ketika sudah tenang, maka ini karena sudah tidak puasa lagi, nuansa-nuansa puasa ini seharusnya kita bisa bawa dalam setiap hari kita, dalam setiap bulannya ini nuansanya puasa. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi orang yang bisa merubah dirinya dari perilaku-perilaku zahir dan batin yang buruk menjadi yang sudah baik. Jadi gampangnya tasbiyatun nafas itu hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita betul-betul bertobat, meminta ampunan kepada Allah dan beriktikaf tidak akan mengulanginya lagi. Jadi batasannya itu ya tidak mengulang perbuatan yang sama, perbuatan yang buruk, tidak mengulang punya hati yang buruk, tidak mengulang punya pikiran yang buruk, tidak mengulang kekotoran-kekotoran hati yang ada, begitu. Jadi tasbiyatun nafas begitu. Nah ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Sehingga nanti tahu, oh kita ini kan pengen bahagia dunia dan akhirat, kuncinya ternyata tasbiyatun nafas dulu. Tasbiyatun nafas ini menjadi fondasi. Kenapa sih sebetulnya? Karena manusia itu ya tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya melakukan hal yang tidak pantas, gitu. Ada aja gitu. Nah, maka harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah wadzakara asma rabbih, dan berzikir menyebut nama Tuhannya. Berzikir. Jadi kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kulli waktu, dimanapun dan kapanpun kita berada, sedang bersama siapapun kita, maka harus zikrullah. Ada kategorisasi zikir dalam pembahasan Imam Al-Ghazali. Ada zikrul lisan. Zikrul lisan itu lisannya berzikir, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, mungkin membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tasbih, membaca tahlil, tahmid dan seterusnya. Tapi lisannya berzikir, hatinya belum berzikir. Mungkin banyak ya, kalau secara ekspresi ya berzikir, ya mulutnya berzikir soalnya. Ekspresinya berzikir, mulutnya berzikir, tapi hatinya belum berzikir. Ini gimana? Ya lumayan, memang tidak zikir, walaupun baru sebatas lisannya. Nanti suatu saat Allah anugerahi, maka yang berzikir adalah hati. Yang disebut dengan zikrul qalbi, zikrul qalbi. Hatinya yang berzikir, hatinya yang selalu menyebut, hatinya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi. Maka akan menemukan ketenangan. Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsepsi zikir. Contoh misalkan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Batasannya sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya itu ya sebetulnya nggak pakai hitungan. Artinya ingat kepada Allah itu ya nggak pakai hitungan. Jadi lagi apa saja, lagi dengan siapa saja, nggak usah dihitung, sebut saja nama Allah. Ini zikrul lisan. Nah kalau zikrul qalb hati ngomong, suara hatinya yang menyebut Allah. Ketika hati ini berzikir, maka timbullah ketenangan. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang.
Jadi kalau ada hati yang tidak tenang, itu bisa dipastikan hatinya kehilangan Allah. Kalau sudah hati kehilangan Allah, ya dia tidak akan tenang. Maka kalau menemukan hal yang semacam itu, sebetulnya solusinya gampang. Ya ingat Allah saja, itu nanti tenang. Jadi kalau misalkan masih ada kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, ada kegelisahan di dalam hati, zikir saja. Allah, Allah, Allah. Itu tenang. Nah, tahapan berikutnya ada disebut dengan zikrul ruh, ruhnya berzikir. Kalau ruhnya yang berzikir ya bergetarlah ruh kita ini karena sudah mulai satu frekuensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya sudah tidak kelihatan zikir, hatinya pun sudah seolah-olah tidak berzikir. Kenapa seolah-olah tidak berzikir? Karena zikir itu kan mengingat. Kalau mengingat itu ya jauh. Mengingat itu jauh. Kalau bersama itu kan sudah tidak mengingat lagi. Maka kondisi itu adalah kondisi di mana seseorang itu ya menyadari betul sedang bersama dengan Allah. Ini tingkatan orang yang ruhnya yang berzikir. Ya kita diharapkan ruhnya sama seperti itu. Gitu. Ruhnya sama itu. Maka nuansanya sangat tenang. Nah, kemana-mana sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jawaban ketika kita pengen bahagia dunia dan dunia kedua. Bahkan kalau orang tidak berzikir itu sebetulnya bahaya. Bahaya. Katakan senam itu la tuksirul kalama bighairi zikrillah fa inna tuksir kalama bighairi zikrillah turisu qaswatul qalbi. Janganlah kamu banyak bicara dengan tidak mengingat Allah. Ngomong boleh, tapi harus tetap dengan mengingat Allah. Kenapa? Karena banyak bicara kemudian tidak mengingat Allah itu mewariskan hatinya menjadi keras, batu, susah untuk mendapatkan nasihat, susah untuk menerima kebaikan, susah untuk menangkap kebenaran-kebenaran. Itu awalnya dari zikir dulu. Dan seluruh keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia itu awalnya adalah tidak berzikir dulu. Lupa sama Allah dulu. Kalau lupa sama Allah ya sudah. Dia akan menjadi orang yang liar. Kenapa? Karena ya, Allah sudah tidak dirasakan di dalam dirinya. Gue ngeri. Makanya ya sebetulnya wajib gitu. Karena ibadah yang paling tinggi itu zikir. Bukan berarti kemudian mengecap tingkat yang lain. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan puasa? Bagaimana dengan haji? Bagaimana dengan puasa dan seterusnya? Zakat. Tetapi sholat yang dengan berzikir, puasa yang dengan berzikir, haji yang dengan berzikir. Wakili sholat dari zikir. Mendirikanlah sholat untuk berzikir kepada kemudian. Jadi sholat itu adalah mereka berzikir. Kalau kemudian sholatnya tidak ingat sama Allah, kan kacau. Hanya belajar bareng-bareng. Jadi sholat ya ingat sama Allah. Nah tujuannya zikir. Puasa juga somuli. Puasa itu untukku kata Allah. Ya ingat juga kepada Allah kan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka zikir ini menjadi fondasi dan sekaligus jawaban bahwa ketika melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ruhnya adanya pada zikir. Nantinya nikmat. Kalau tidak ada zikir ya hambar. Sholat hambar, puasa hambar, haji hambar, hambar. Melakukan kebaikan-kebaikan yang lain hambar. Kenapa? Karena tidak ada zikir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah fasolah. Lalu kemudian menjaga sholat. Sholat yang totalitas. Totalitas itu sholatnya yang secara zahir dan batin. Zahirnya mulutnya membaca bacaan sholat, gerakan-gerakan badannya melakukan gerakan-gerakan sholat, hatinya tetap dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang begitu. Jangan sampai
Desa kita ini sholatnya seperti yang dikritik oleh kanjeng Nabi. Saya tiaran nasi zamanun musalluna wala musalluna. Kanjeng Nabi telah akan datang suatu masa di mana umat mengaku bahwa mereka sudah melakukan sholat, padahal mereka belum melakukan sholat. Ya mungkin sholatnya sudah, tapi belum dianggap sholat. Nah, ini kan ngeri, karena kita-kitaan nih. Maka kalau pengen bahagia dunia dan akhirat, sholatnya gimana? Bukankah sholat itu yang kita pahami sebagai alat untuk eh, berkomunikasi dengan Allah, ada hubungan harmonis dengan Allah. Sholat itu kan mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu kan kondisi di mana kanjeng Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang mukmin juga bisa terlihat apa? Dengan sholat. Sholat kita ini mi'raj belum, ya, belum mi'raj. Maka kita mi'rajkan sholat kita, totalitaskan sholat kita, maka akan mendapatkan kedamaian. Ya. Jadi apa namanya? 3. Pertama tasbihatun nafas, yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah sholatnya diperbaiki. Nah ini 3 ini adalah dalam rangka untuk menjaga daripada kemenangan yang sudah kita dapatkan pasca Ramadan atau di yaumil itu. Jadi 3 komponen itu. Anda ini karena masa-masa rezeki, mungkin kalau misalkan mau dibahas ya dari awal dulu, kemudian yang kedua, kemudian yang pertama misalkan tentang tasbihun nafas, ya, kalau ada yang ada pola, silakan. Itu sebagai awalan. Terima kasih. Nah, kalau saya pribadi lepas dari langkah mana itu yang jelaskan. Pertanyaannya gini kan, ada orang yang dia kerjanya berat lah, tidak bisa tidak berpuasa tuh, dia harus tidak berpuasa di saat bulan Ramadan, tapi dia menunaikan zakat. Orang-orang seperti itu tuh bisa dikategorikan beliau itu termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan ya. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa, sama-sama kerjanya, untuk kerjanya sama. Yang satu puasa, yang satu tidak. Berarti menunjukkan bahwa sebetulnya kuat. Dengan bekerja, dia tetap puasa itu kuat. Ada juga yang memang pekerjaannya itu sangat berat sekali. Hingga kalau misalkan puasa itu tidak kuat. Nah, kewajiban puasanya gimana? Gitu kan? Sebetulnya ya harus berjalan normal dulu. Artinya berjalan normal itu ya waktunya sahur, niat puasa, jadi dia berpuasa. Bukan pagi-pagi sudah merokok kan gitu. Oh, pagi-pagi sudah merokok ya bukan tidak kuat itu, ngawur. Kan ada banyak alasan begitu kan ya. Setir motornya belok sendiri. Karena berat. Kita kerjanya berat. Tapi ya nggak pagi-pagi banget kan. Iya. Tidak kuatnya kapan? Kalau dia kuatnya di waktu siang, agak wajar lah gitu. Karena berat fisik apa segala macam, agak wajar. Tapi dia tetap punya kewajiban puasa itu. Nah kapan? Ya ketika libur nanti setelah bulan puasa dia harus dipotong begitu, wajib hukumnya. Besoknya gimana? Ya begitu lagi, sahur lagi, dia puasa lagi, dia berpuasa lagi. Ternyata sampai jam 2 nggak kuat. Kalau misalkan dilanjutkan sampai bahaya, ya kan? Karena ketika tidak kuat itu ya bisa dihitung sebagai orang sedang sakit. Kalau sakit itu kan di aturannya boleh untuk membatalkan puasa. Tapi iddatun min ayyamin ukhra punya kewajiban untuk mengganti puasa yang dibatalkan di hari yang lain pasca Ramadan. Cuman itu kadang-kadang jadi alasan di awal, lalu pagi-pagi sudah makan lagi, ngerokok lagi, ya itu bukan.
Tadi kan disebutkan ketika kita ingin bahagia itu ya berpikir, ketika kita ingin tenang ya eh, belajar untuk menyucikan diri kan. Nah, ketika orang-orang berekspresi tertawa dan hidupnya tidak ada masalah, apakah tidak berzikir, apakah mereka itu sebenarnya tidak bahagia apa? Bagaimana ya dengan ekspresi mereka tertawa dan tidak ada masalah? Sebenarnya mereka tidak berzikir. Apakah mereka itu tergolong orang-orang yang tidak berbahagia apa? Bagaimana? Gitu. Parameter bahagia dan tenang itu. Parameter bahagia itu begini, hati itu sebetulnya hanya pengen bersama dengan Allah. Itu dulu, bahwa orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah itulah yang akan bahagia. Betul. Ya. Orang yang mensucikan diri, orang-orang yang zikir, orang-orang yang sholat. Yang zikir, ya kan, itu orang yang akan bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia kenapa? Kamu selalu bersama dengan Allah, bersama dengan Zat yang Maha segala-galanya. Dan Allah itu hanya bisa disangga dengan hatinya orang-orang yang beriman kepada begitu. Jadi pemahamannya adalah kondisi bahagia itu bersama dengan Allah. Gitu. Nah, kalau dia tertawa, ya tertawa boleh, ada batasan-batasan tertentu. Tapi tetap bersyukur. Dia ngomong apa, ya silakan, tapi tetap bersyukur. Itu kebahagiaan begitu. Nah, memang prakteknya ya susah, agak susah lah. Gimana, bagaimana kemudian mulut ini ngomong, tapi hati tetap bersyukur. Kita harus pahami dulu, ada peran bicara, ada peran hati, ada peran logika, ada peran hati. Mulut berbicara itu yang menggerakkan adalah otak kita. Ya. Otak kita yang menggerakkan. Sama seperti tangan. Tangan pengen menggerakkan, pengen digerakkan, otak mengatakan, gitu kan. Lalu akhirnya tangan itu bergerak. Kalau otak kita tidak mengatakan sesuatu, maka tidak mau. Nah, mulut pun sama. Ketika pengen mengucapkan apa, itu digerakkan oleh otak. Berarti itu adalah tugasnya. Hati itu ya enggak, kayak dicampur. Ya. Maka hatinya gimana? Ya tetap berzikir saja. Allah, 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 Allah. Jadi mulutnya ngomong apa, lalu hatinya tetap berzikir itu bisa. Karena ada dua pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan yang satu dilakukan oleh otak, pekerjaan yang kedua dilakukan oleh hati kita. Itu bisa sekali. Artinya bisa berselaras gitu, antara hati kita dengan otak kita yang berpikir. Itu bisa banget. Kalau saya gini kan, apakah karena fenomena yang malam lebaran, nggak tahu hanya di Indonesia aja atau di negara lainnya, euforianya itu terlalu berlebihan, kayak banyak yang menyalakan kembang api gitu, dan hal-hal yang menurut saya tidak dianjurkan dalam agama, kayak terlalu euforia yang terlalu berlebihan di malam lebaran gitu. Terus pertanyaannya, Kayaknya itu gimana ya, maksudnya apakah karena kita terpaku karena bahasanya kemenangan, jadi kita itu banyak yang tidak mengerti bahwasanya seharusnya nggak seperti itu gitu. Jadi karena kita selama ini ada pakem kemenangan gitu, jadi kita membuat euforia hal-hal yang sampai melupakan ajaran Islam itu sendiri, esensi Islamnya gitu. ya makanya kadang-kadang manusia, orang ini nggak paham bagaimana merespon. Kita yang dapat kemenangan, meresponnya bagaimana. Kalau hari raya kemudian kumpul-kumpul sama teman mengadakan acara yang membuat jauh dari kita dengan Tuhan, ya Allah, ya bisa dipastikan itu tidak baik. Jadi malah merusak. Dia puasa, malah lebaran apa yang tidak baik, tidak baik. Ini merusak amaliyah yang sudah dia lakukan
selama puasa itu. Dan memang faktanya malam Lebaran itu ya banyak orang yang justru kehilangan Tuhan di sana. Iya, justru banyak orang yang kehilangan Tuhan. Dalam arti itu tadi euforia. Wah, bebas. 1 bulan lamanya kita puasa lah, udah tidak puasa lagi besok kita. Kalau puasa juga sunnah, nggak puasa dengan apa. Gitu. Nah, ini kan kondisi mental sebetulnya, kondisi mental. Nah, makanya kita ngobrol ini kan dalam rangka sebetulnya meresponnya bagaimana sih yang malam Lebaran, yang habis Lebaran. Ini tadi harusnya kita itu tetap menjaga. Makanya ada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di bulan puasa. Ada orang yang sebetulnya hambar. Ya dia cuma puasa saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan itu adalah orang yang ketika bulan Ramadan meninggalkan itu dia merasa sedih. Bukan malah euforia. Karena bulan Ramadan yang setiap paginya Allah mengampuni dosa orang itu sudah tidak ada lagi, kan? Bulan yang ketika kita mencintai Allah, Allah balas cintanya. Bulan ketika kita mencari Allah, Allah pun akan mencarinya. Bulan di mana ketika meminta ampunan, Allah akan memberikan ampunan. Bulan di mana kita ketika berdoa, lalu kemudian Allah akan mengabulkan doa kita, akan meninggalkan kita. Begitu. Nah, fenomena ini kan harus diluruskan. Seharusnya sedih kok bahagia yang meluap-luap. Nah ini ya yang harus diluruskan. Jadi akan kehilangan bulan yang sangat istimewa. Betul sih. Apa ya batasannya ya batasan syariat saja. Jika kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat, jangan dilakukan aja. Jadi kalau selagi masih batasannya budaya gitu ya, berkeliling apa gitu kan bagus. Salah. Dia tetap menjaga kekhidmatan dari malam Lebaran. Makanya orang yang ingat Allah di malam Lebaran itu pahalanya lebih dahsyat dibandingkan hari-hari yang lain. Kenapa? Karena kebanyakan orang euforia, dia malah bersedih, malah terharu, beribadahnya lebih getol, sampai kehilangan, itu tidak dahsyat lagi. Tapi ya harusnya begitu. Tapi kan kita juga tidak begitu. Nah itu kita dulu. Yang dibicarakan tadi kan tentang menjaga, merawat apa yang sudah ibaratnya dibangun di bulan Ramadan, ibadah kita, tingkah laku kita, itu kan menjaga itu menurut saya lebih sulit daripada meraih. Meraih mungkin bisa dikatakan mudah ketimbang menjaga apa yang sudah kita raih. Tadi kan dijelaskan tentang menjaganya, salah satunya menjaga sholat. Itu di zaman sekarang kan banyak mungkin ya kan, karena di bulan Ramadan itu rame gitu sholatnya bareng-bareng. Sekarang kan udah nggak bulan Ramadan, jadi sholat subuh pun jadi kesiangan karena nggak sahur gitu kan. Jadi ke masjid biasanya subuh bareng-bareng sama teman-teman agar tetap ada semangat Ramadan di bulan-bulan setelah Ramadan tuh. Bagaimana kan caranya? Ya tadi makanya bawalah nuansa Ramadan itu ke bulan-bulan berikut. Makanya kalau orang-orang yang keren itu sebetulnya sampai sholatnya gitu ya
yang biasanya taraweh, Ya. itu kan bisa dengan sholat tahajud. Boleh, 20 rakaat lebih juga boleh. Tahajud. Ini sama sholat. Kenapa berat? Padahal sama-sama sholat. Maka nuansa Ramadan itu di bawah saja. Kita bawa. Anggaplah dalam bulan Syawal dan seterusnya ini kita sedang Ramadan. Ramadan. Jadi nanti bisa nuansanya begitu. Memang bukan dilema ya. Karena tadi nafsu itu di Ramadan itu betul-betul dikekang. Ada karena ketakutan ketika tidak puasa itu ya masuk neraka. Nah itu saja. Ya sudah saya puasa. Cuma karena ketakutan itu. Padahal kan lebih dari itu. Nafsu diajak puasa itu bukan dalam rangka supaya tidak masuk neraka saja. Cuma terpola nafsunya begitu. Jadi ketika selesai Ramadan itu merasa merdeka. Saya sudah bebas lagi, tidak puasa lagi apa. Maka ya tadi 1 bulan itu sebetulnya kita ini sudah dapat belum sih esensi puasanya gitu. Kalau yang esensi puasanya sudah didapatkan, ya sudah dipastikan hari berikutnya pun ya nuansanya begitu. Karena bulan Ramadan itu bulan pelatihan, ibarat kita ini dilatih, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa. Ada taraweh juga yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada taraweh. Nah itu kan dalam rangka dididik sholatnya gitu. Tadinya tidak pernah sholat sunnah taraweh, ini rajin. Tentunya sholat sunnah kan banyak, bukan hanya taraweh saja di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan gitu kan. Sholat hajat, sholat hajat itu kan maksimal 12 rakaat misalkan. Mau ambil berapa rakaat? Sholat witirnya 11 rakaat banyak. Mau ambil berapa rakaat? Silakan gitu. Nah, maka bawa saja nuansa Ramadan itu ke bulan-bulan berikutnya. Niscaya kita kan bisa menjaga. Jadi kalau misalkan, coba pertanyaannya, kenapa malam bisa sahur, tapi di bulan berikutnya itu bangun untuk tahajud nggak bisa? Padahal sama kan gitu. Tidurnya juga sama. Kadang-kadang bulan puasa baru tidur jam 1, jam 3 udah bangun itu bisa. Tapi bulan berikutnya kenapa nggak bisa? Ya itu menunjukkan bahwa dia belum bisa membawa nuansa Ramadan ke bulan berikutnya. Ditarik aja sebetulnya. Biasanya begini, yang dirasakan itu karena terbiasanya bangun malam untuk sahur, itu tiba-tiba terbangun. Awalnya gitu. Cuman ini kan nggak puasa, tidur lagi gitu. Nah, kita gimana gitu? Apa mau tidur lagi? Apa mau, oh iya, saya pengen membawa nuansa Ramadan di bulan berikut, saya bangun. Tentu dengan ibadah yang lain. Gitu. Beda bentuk saja gitu kan. Bentuk, nama gitu. Dan itu keren. Kalau bisa dibawa di bulan-bulan berikutnya. Jadi yang misalnya tadinya subuh kesiangan, ya enggak lah. Sudah dilatih di bulan Ramadan itu. Ya, seperti biasa. Malah nyambung gitu. Nyambung bangun jam 3 sampai subuh, sampai terang gitu. Itu enak gitu. Begitu Aroma. Nah, tadi kan kayak ingin membawa nuansa bulan Ramadan ya kan di luar bulan Ramadan. Kalau ada cerita kan bulan Ramadan setan tuh kurung. Setelah bulan Ramadan setan dibebaskan. Nah, ketika kita ingin sahur mungkin ya karena setannya tidak dikurung, mungkin kita kayak terbelenggu oleh setan itu gitu. Maksudnya kayak ditahan-tahanin, kayak dibuat ngantuk oleh iblis itu sehingga kita tergoda. Nah, ada nggak sih amalan-amalan untuk kita itu bisa bangkit dari tidur tuh? Maksudnya kayak dikagetkan gitu kan, supaya kita tuh berhasil melawan nafsu, melawan iblis itu gitu kan. Itu sering kali mengkambing hitamkan setan. Oh ya, setannya nggak goda. Atau kita yang nggak mau tergoda itu. Jadi gini, ya kalau toh misalkan memang iya
Dan memang iya, setan itu selalu menggoda, selalu menjerumuskan, tidak ridho melihat orang ibadah dan sebagainya. Iya, termasuk tidur juga ya diganggu, termasuk pengen bangun juga diganggu. Iya, pertanyaannya bagus. Kalau amalan-amalan itu semua ada, banyak kiai lah yang mengajarnya tentang amalan ketika pengen tidur. Kalau dari kiai saya, itu saya pernah dikasih dan ayat Al-Quran yang dibaca sebelum ini sholat dari dulu Hisham sila Qasr Lalu wa Quran al-Fajr Ingat Quran al-Fajr Kana masyhuda. Itu dibaca 7 kali, ditepuk di bantal. Pengen bangun jam berapa itu, bangun. Di samping sebelum tidur itu ada proses dulu kan, sebelum doa tidur itu. Dan baca surat Al-Ikhlas dulu 3 kali, Falaq, Nas, Ayat Kursi juga gitu kan. Kemudian baca doa tidur gitu kan, semoga itu kan dalam rangka menjaga sebetulnya. Setelah doa selesai lalu zikir bagaimana ya, sebetulnya kan begitu Allah sampai kita tertidur. Nah, tidur yang seperti itu tidur dalam kondisi sedang berzikir. Keren ya. Jadi setelah selesai bacaan semua ritual yang kita baca selesai sudah Allah jelas. Nah, itu bangun udah sekali ya. Sebenarnya doa mau tidur itu ya nggak cukup karena sudah menyertakan Allah kan. Bismika itu kan kita sedang berbicara pada Allah. Bismika, dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah. Aku hidup dan aku mati. Artinya orang tidur itu ya orang mati saja kan. Dia nggak bisa apa-apa kalau sudah tidur. Maka Allah juga yang biasa membangunmu. Nah, ketika ada komunikasi dengan Allah yang berdoa, bismika itu sudah ada permohonan. Kemudian kita konsisten tidak dengan permohonan tadi. Jangan-jangan kita sudah dibangunkan, tapi kita tidur lagi. Itu yang sering terjadi ya. Contoh misalkan, kita bangun jam 3, dibangunkan, tiba-tiba. Setelah bangun jam 3 itu, untuk bisa tidur lagi lah setengah jam. Tidur. Setengah jam itu bangun lagi. Setengah 4. Bangun jam 4 aja. 4. Maksudnya itu. Belum azan. Nggak diajak mau azan. Gak jadi tahajud. Sudah azan bangun lagi itu. Sudah bangun. Aduh sedikit lagi. Amblas tadi. Yang terjadi kan begitu. Betul. Nah, maka itu sebetulnya yang terjadi adalah belum istiqomah. Bukan setan baginya. Ya setan juga tetap. Tapi karena memang kitanya ini belum istiqomah juga. Jadi bagaimana caranya istiqomah? Istiqomah itu gini. Istiqomah itu Ismail ula wala tasma' ma ba'da. Dengarkan suara yang pertama, jangan dengarkan suara sesudahnya. Kita bangun dari jam 3, bangun. Itu suara pertama. Suara berikutnya jangan kau dengarkan. Suara berikutnya apa tadi? Masih ngantuk. Nanti saja. Setengah jam lagi. Itu seharusnya jangan didengar. Kalau didengarkan, kemudian kita ikuti, tidur lagi. Benar kan? Setengah 4 bangun. Ngomong lagi. Diikuti terus, gak istiqomah. Jadi kalau hati itu sebetulnya kayak ada semacam alarm aslinya. Gampangnya beginilah. Anak-anak muda itu kalau pagi subuh minggu misalkan senang jogging. Nah, senang jogging. Itu karena ada kesenangan yang namanya jogging itu kita senang mau jogging. Jadi sebelum subuh udah bangun dulu. Siapa yang membangunkan? Ada kesenangan. Nah, kita ini belum ada kebahagiaan, belum ada kesenangan untuk melakukan. Maka tidak bangun. Tapi kalau yang sudah senang, sudah bahagia,
Itu 1 jam, tidur 2 jam itu sudah bangun kembali itu dengan keadaan fresh. Itu. Jadi gitu kayak, kalau misalkan doa-doa dulu ya, jelas sudah diajar. Kalau kan Nabi kan mengajarkan baca tasbih dulu, gitu. Tasbih, baca alhamdulillah, baca takbir, ya, ya itu sih. Gitu Bang Kamal. Begini kan, kalau katanya kalau rohani tiap orang itu maunya itu selalu dekat dengan Allah terus. Nah, saya pribadi ini kan merasa kehilangan bulan. Jadi ketika udah lebaran tuh hampa tuh kan. Setelah Ramadan lewat hampa gitu. Biasanya Apa terasa? kalau gundah gulana ini kok ya kayak lagi puasa gitu. Banyak yang tadarus, sahur, puasa apa segala macam. Jadi ketika pasca Ramadan tuh kayak hampa, bener-bener hampa tuh. Oh ini kayak ya sengwena plong gitu kok. Kayak ya gini gitu loh. Supaya hati kita terus merasa rindu sama Ramadan tuh gimana cara menjaga? Kayaknya cuman paling Kalau Ramadan itu kan dalam proses. Ramadan itu artinya kan membakar. Ramadan, di Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah nafsu kita. Maka ya dibakar. Ini kan bulan pelatihan. Bulan pelatihan, lalu kemudian setelah selesai pelatihannya, prakteknya itu pasca Ramadan. Prakteknya itu pasca Ramadan sama nggak nih sama seperti Ramadan? Nah, kalau misalkan ternyata beda, berarti pelatihan yang kemarin gagal. Pelatihan yang kemarin gagal. Orang itu kan pelatihan dulu, setelah dilatih sudah ngerti, ilmunya ngerti, cara prakteknya juga ngerti gitu kan. Ayo, magang dulu. Ternyata nggak bisa diterapkan, berarti nggak nyampe pelatihan. Nanti pelatihan berikutnya tahun depan. Nah itu secara apa ya? Secara konsepsi begitu kira-kira. Maka ya tadi jawabannya, kenapa muncul perasaan hambar misalkan? Itu sudah dijawab. Bagaimana menjaga kemenangan itu dengan tasbihun nafas, dengan zikir. Kita ini karena zikirnya hilang, karena penyesuciannya hilang. Memang harus dijaga, kebahagiaan itu harus dijaga. Zikirnya terus, gitu. Baca Qurannya ya terus, gitu kan. Nah itu problemnya di situ. Berarti kalau yang hambar-hambar itu termasuk orang yang euforia juga gitu. Euforia terhadap momen selesainya Ramadan. Itu yang sangat tidak diinginkan. Makanya bab Lailatul Qadar itu, di mana seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu pas Ramadan. Kalau misalkan dia mendapatkan Lailatul Qadar pas Ramadan, istiqomah nggak dia dalam urusan ibadah? Kalau istiqomah berarti ciri mendapatkan Lailatul Qadar. Yang tadinya buruk sudah baik, tidak yang kurang baik jadi baik. Dan itu dijaga, orang mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana karena Berarti artinya gini, kalau Ramadan dikatakan sebagai, tadi analoginya sebagai pelatihan kan ya, dan ujian sebenarnya adalah setelah Ramadan. Artinya banyak orang yang gagal dan banyak orang yang sebetulnya tidak meraih kemenangan itu sendiri ya. saya belum survei ya, antara gagal tidak gagal itu kan bahwa Ya. Tapi yang jelas kalau lihat indikasi bisa iya. Nah, makanya itu tugas beratnya manusia itu sebetulnya pas Ramadan. Bukankah tadi sudah dibahas, mendapatkan kemenangan itu lebih mudah ketimbang menjaga kemenangan itu lebih susah.
Nah makanya ya ujiannya itu pas Ramadan. Coba sekarang setan yang katanya dirantai dulu gitu kan, ayo tidak bisa menyalahkan setan yang sudah dirantai. Itu kan ujiannya nanti berarti kan. Iya. Ini dirantai nih, nggak ada yang ganggu. Coba kamu gimana? Oh iya ternyata baik. Ternyata ditemuin sama musuh lagi, kalah lagi. Berarti kan kudu dilatih lagi. Harus dilatih lagi supaya menang melawan musuh-musuh. Begitu. Makanya sebetulnya kalau bahasa membawa nuansa Ramadan itu bahasa yang bisa untuk diserap ya. Kalau secara hakikat itu adalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau gambarannya kan melihat cahaya, mendengar ada malaikat yang berbisik gitu kan, yang bersalam, mengucapkan salam gitu kan, semacam kejadian. Tapi kalau secara prakteknya itu aslinya ya Lailatul Qadar itu sebuah inkisaf terbukanya kegelapan menuju kepada cahaya. Maka nuansa itu tuh nuansa selalu bercahaya, selalu mencari cahaya, tidak mau kegelapan, itu dibawa. Tidak mau yang buruk-buruk lagi, itu dibawa. Nah ini nih yang lulus-lulus tuh yang begini. Tapi kalau misalkan sama saja, tingkahnya sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada kedewasaan dan seterusnya, sama saja, itu kayak orang batal jadinya. Makanya dikasih kesempatan puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Dirasa kalau misalkan puasanya belum cukup dari proses begitu. Jadi kalau pertanyaannya gagal tidak gagal, kebanyakan orang saya belum survei. Tapi yang jelas indikasinya ya berarti harus berubah. Kalau ngomong soal kemenangan, aku dulu kan Nabi Isa katanya ada puasa juga, Nabi Musa ada puasa juga, sampai ke Nabi Ibrahim ada puasa juga, Nabi Daud ada puasa juga. Pertanyaannya, apakah di Nabi sebelumnya itu ada Idul Fitri? Sama Nabi Musa, ada Lebaran. Saya nggak tahu. Nggak itu di zamannya. Nggak itu zamannya. Barangkali ada kisahnya gitu, ada kitabnya. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau puasanya itu bentuknya beda-beda. Puasa Nabi Daud itu kan hari puasa hari tidak, puasa hari tidak, terus saya itu bentuknya. Tapi ada berpuasanya ini. Mengatakan Nabi di bulan Ramadan. Nah, lebarannya nggak tahu. Orang bulan itu ada hijriah itu, tapi maksudnya kan Nabi namanya juga hijriah. Ada Syawal, ada Ramadan, ada Muharram, ada Dzulhijjah, dan itu kan di hijriah gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya ada lebarannya saya tahu. Saya nggak paham. Tapi tradisi kayak silaturahmi, Salam-salaman gitu ya. sama biasanya karya, bukan maksudnya tradisi-tradisi yang hanya ada di Indonesia, maksudnya yang mencetuskan hal seperti itu siapa? Pada baik, dikenal gitu. Tapi yang jelas itu kan tidak ya, yang direduksi dari sebuah ajaran. Jadi gini, di Idul Fitri itu dengan Allah selesai, artinya sudah dimaafkan. Kita tinggal meminta maaf kepada sesama kita. Jadi punya dosa kepada Allah selesai, punya dosa kepada sesama selesai juga. Ya. Maka salam-salaman, silaturahmi, cuma satu tujuannya, pengen dimaafkan, selesai gitu. Karena kalau nyekar apa segala macam itu bentuk bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Yang dulunya ketemu bisa salaman langsung, ya bentuk permohonan maafnya ya ziarah gitu. Mendoakan mereka itu kan bagus. Di samping kalau ziarah sendiri ya
diajarkan juga oleh Rasulullah. Rasulullah kan ziarah. Semua itu ziarah. Nah, makam-makam para sahabat-sahabatnya itu ziarah juga. Jadi ya tidak ada yang bertentangan ya. Ziarahnya diajarkan yang benar, silaturahminya diajarkan oleh yang benar. Saling memaafkan diajarkan juga. Itu kan terkait dan memaafkan. Jadi hablum minallah selesai, hablum minannas juga selesai. Serasanya begitu. Kalau tradisi yang ada itu apa pencetusnya nggak tahu juga itu. Sama pertanyaan yang tadi saya belum lahir. Sama kalau ada anjurannya kan, maksudnya ketika hari raya itu kita pakai baju baru sampai iya. Kang Riki Sedihnya bukan karena ditinggal Ramadan, karena nggak punya baju baru. Begitu. Nggak ngomong sama saya. Harus saya ngomong. bandrolnya belum dicopot. Biar orang punya. Lupa yang gitu lepas. Harganya 20. Wah murah ternyata. Wah mahal. Tapi memang diajarkan bahwa ketika Idul Fitri itu pakailah pakaian yang paling baru, paling bagus dipakai. Memang diajarkan benar-benar. Jadi dia termasuk sedekah kepada orang yang tidak bisa beli pakaian itu. Ngomong lah gitu. Saya nggak tahu ya. Nah itu diajarkan juga. Benar. Sekarang mah ada tambahan ya. Ngerti. Dulu kan asbabun nuzulnya suruh dipakai baju baru itu bagaimana sejarahnya? Hadisnya saya nggak hafal. Tapi yang jelas ada ajaran yang menyampaikan bahwa Idul Fitri itu ya pakaian yang baru, terus yang paling bagus sebenarnya paling bagus, yang paling indah dipakai. Itu sebetulnya dalam rangka penghormatan kita di hari raya, hari rayanya umat Islam itu yang dua Idul Fitri yang Idul Adha. Jadi 2 hari raya itu pernah menggunakan pakaian yang bagus, pakai wewangian, gitu. Udah. Jadi itu lebih kepada penjagaan. Tadi ya, yang tidak boleh dilupakan 3 tadi. Dengan 3 ini nuansa Ramadan akan bisa dibawa. Itu. Makanya yang pertama itu tasbihun nafas, gitu. Menjaga jiwa. Ramadan itu dalam rangka itu diproses sedemikian rupa agar jiwa kita, agar nafsu kita selesai. Maka ya terus itu. Bukan berarti kemudian setelah selesai itu ya berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Batas saya itu mati. Minimalnya ketemu lagi di tahun berikutnya kan gitu. Itu. Zikirnya ya terus. Harusnya malah tambah kencang. Tasbihun nafasnya tambah kencang, zikirnya tambah kencang, sholatnya tambah kencang. Begitu. Nah ini nih poinnya. Jadi paling tidak 3 poin itu yang bisa menjaga kemenangan yang sudah kita raih di bulan di hari raya Idul Fitri. Begitu. Pembahasan pada malam hari ini kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.